Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat besertakan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai Nabi yang senantiasa kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat Mansatu Polewali Mandar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Ananda membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Ikhlas. Mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Sahabat Mansatu Polewali Mandar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa sabar dan ikhlas terlihat bagai buah pinang yang dibelah dua. Namun, keduanya berbeda. Sabar ialah di saat kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ikhlas adalah sikap di mana kita menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan sebuah cerita. Dikisahkan pada satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat di masjid. Lalu tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan perasaan yang ragu dan tegang, sahabat itu pun bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga, ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget mendengar pertanyaan itu, karena dianggap merupakan pengadu unsur ria dan bangga terhadap diri sendiri, serta tidak pantas untuk dipertanyakan. Beberapa sahabat marah mendengar pertanyaan itu, salah satunya Umar bin Khattab yang memang terkenal sejarah. Umar bin Khattab lalu kemudian berdiri dan mengambil pedang dari dalam sarungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Umar bin Khattab untuk duduk. Lalu Umar bin Khattab pun duduk kembali, karena jika seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan isyarat kepada Umar bin Khattab, maka mungkin kepala orang itu sudah terbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lalu menjawab pertanyaan orang itu. "Kalian semua, lihatlah ke pintu. Sebentar lagi sang penghuni surga itu akan masuk." Kemudian mata para sahabat pun mengarah pada pintu. Hatinya dak-dikduk menunggu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lama kemudian muncullah seorang pemuda sederhana lalu mengucapkan salam dan menggabungkan diri ke dalam majelis. Para sahabat pun bingung, apa kehebatan pemuda ini? Bagaimana bisa pemuda ini, pemuda yang biasa dan pemalu, bisa termasuk orang yang masuk surga? Bahkan pemuda ini tidak tergolong dalam daftar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan alasan. Setiap gerak-geri dari orang ini ia ikhlaskan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan suka kepadanya. Sahabat Mansatu Polewali Mandar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan segala perbuatan atau ibadah yang dimana niatnya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sahabat Man 1 Polewali Mandar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan merupakan kualitas tertinggi dari kemurnian hati. Karena segala perbuatan yang dilakukan adalah hanya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap melakukan perbuatan, hal yang pertama kali yang harus kita lakukan yakni menanyakan pada diri kita sendiri, menanyakan pada hati kita, apakah niatnya sudah benar-benar hanya untuk Allah ataukah ada niat lain di belakangnya. Sahabat Man 1 Polewali Mandar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan segala perbuatan hanya karena semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keridhaan Allah akan kita dapatkan. Namun jika tidak, maka bersiaplah, biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Keikhlasan dapat kita lakukan dengan menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Misalnya, kita ikhlas kuliah di universitas yang sebetulnya tidak kita inginkan. Kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ikhlas menerima segala cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan menjadi seorang hamba yang bersyukur. Dan dengan rasa syukur itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun, jika kamu kufur akan nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Sahabat Man 1 Polewali Mandar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan segala perbuatan dengan penuh keikhlasan memanglah tidak mudah seperti judul ceramah ini. Ikhlas memang mudah untuk kita ucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Tapi tentunya kita harus melatih dan memperbaiki diri kita untuk melakukan segala perbuatan. Apapun perbuatan yang kita lakukan, marilah kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbaiki dan memupuk diri kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan apapun. Sahabat Man 1 Polewali Mandar yang berbahagia. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.